Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin serta para sahabat-sahabatku yang berbahagia, mari sama-sama kita lanjuti kajian kita, yakni dari kitab Al-Mawa'izul Usfuriyah yang kita kaji setiap sore ba'da salatul asar fi syahri Ramadan, di dalam mengisi daripada bulan yang baik, bulan yang penuh barakah, yakni bulan Ramadan. Kita lakukan kajian ini setiap ba'da salatul asar. Alhamdulillah, kita coba melanjuti kajian selanjutnya, yaitu masih melanjuti daripada hadis yang keempat, ya, yang berkaitan tentang masalah ilmu. Kemarin kita sudah bahas satu hadis dari Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Nah, kemudian kita lanjuti sampai kita kepada waqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Nah, kemudian dari selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu, sedangkan wa aliyun babuha, dan Ali adalah pintu gerbangnya. Hadis ini memberikan satu informasi secara langsung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang satu pengakuan legitimasi dari Rasulullah tentang keilmuan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena memang Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini dari sisi keilmuan, dari sisi intelektualitas, beliau ini lebih dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, sehingga Rasulullah mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah merupakan pintunya. Nah, mendengar ini, falamma sami'al khawariju hadzal hadis hasadu aliyan wajtama'a asharatu nafarin min kibarihim. Masya Allah. Nah, ketika falamma sami'al khawarij, maka tatkala orang-orang khawarij, ya, hadzal hadis, mereka mendengar ini hadis, hasadu aliyan, maka mereka itu tambah dengki lagi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu. Wajtama'a asharatu nafarin min kibarihim. Kemudian mereka berkumpul 10 orang untuk daripada pemuka-pemuka mereka. Saudara-saudara kaum muslimin, para sahabat-sahabatku yang berbahagia, kita tahu bahwa Khawarij ini adalah merupakan salah satu sekte, salah satu aliran. Ketika Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, terbunuh dia, di situ puncak terjadilah sebuah pergesekan politik pada saat itu. Ada terbagi menjadi dua, ada satu golongan yang mereka mendukung daripada khalifah selanjutnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Tapi ada satu kelompok yang menjadi oposisi pada saat itu, yaitu mereka yang menolak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, orang yang menolak daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib inilah yang dikenal dengan daripada Khawarij, yaitu daripada sekte Khawarij, orang-orang yang menolak. Nah, mereka, orang-orang Khawarij ini ketika mendengar hadis yang seperti itu, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku adalah, kata Nabi, aku adalah kotanya ilmu dan Ali adalah merupakan pintunya, maka hasud, dengki, iri lah ini orang-orang yang namanya kaum-kaum Khawarij pada saat itu. Masya Allah, ada sifat hasud yang luar biasa. Saudara, al-hasadu ya'kulul hasanat. Jangan sekali-kali dalam diri kita punya sifat hasud. Hasud itu adalah satu perbuatan, satu sifat daripada sifat-sifatnya setan yang tidak boleh kita ikuti dan kita tidak boleh melakukan hal itu semua. Al-hasadu ya'kulul hasanat. Ketika ada sifat hasud di dalam diri kita, maka dia akan memakan daripada amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Irilah dia, sehingga akhirnya wajtama'a asharatu nafarin min kibarihim, berkumpullah daripada 10 daripada orang-orang kaum Khawarij ini, min kibarihim, daripada tokoh-tokoh yang terkemukanya. Qalu, kemudian mereka berkata, berembuklah mereka 10 orang para tokoh-tokoh Khawarij itu, inna nas'alu minhu, ya, mas'alatan wahidan.
Sesungguhnya kami akan tanya kepada Sayyidina Ali mas'alatan wahidan, dengan satu permasalahan. Wa nara kaifa yajibu lana, dan kita lihat bagaimana dia memberi jawaban kepada kita. Ya, falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhar, maka jikalau itu si Ali bin Abi Thalib dia menjawab setiap daripada kita dengan jawaban akhar, jawaban yang berbeda-beda, na'lamu annahu alimun, maka kita ketahui bahwa dia adalah orang yang alim. Ya, sebagaimana kama qala Nabi alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan oleh nabinya, ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembuklah mereka ini tokoh-tokoh kafir, tokoh Khawarij, orang yang tidak suka kepada Sayyidina Ali. Ada 10 orang tokoh ulama pada saat itu daripada golongan orang-orang Khawarij, mereka berkumpul. Kita nggak usah banyak tanya-tanya. Semua di antara kita hanya satu saja nanyanya. Satu permasalahan saja. Tapi dengan satu ini, kalau kita lihat jawaban dia berbeda-beda dengan semua orang yang kita tanya ini, berarti memang dia adalah orang yang pintar. Kemudian apa yang dilakukan daripada hal yang seperti itu? Faja'a wahidun minhum, maka datanglah salah seorang di antara mereka yang 10 kepada Sayyidina Ali. Wa qala, kemudian dia berkata, ya Aliun, wahai Ali, al ilmu afdalu amil mal. Ali, aku ingin bertanya kepadamu, ilmu atau harta yang lebih utama? Ya, yang lebih utama ilmu atau harta? Kemudian fa'ajaba Aliun, kemudian Nabi kata Sayyidina Ali, faqala al ilmu afdalu minal mal. Pertanyaan yang pertama dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala, kemudian orang itu bertanya, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa engkau mengatakan begitu bahwa ilmu itu lebih utama dari harta? Qala, kata Sayyidina Ali, al ilmu mirasul anbiya wal maru mirasu Qarun wasidadin wa fir'auna ghairihim. Masya Allah. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ilmu itu adalah warisannya para nabi. Wal mal, sementara harta mirasul Qarun, dan adalah merupakan warisan daripada Qarun, ya, wasidadin wa fir'aun wa ghairihim, diktator dan Fir'aun dan selain mereka. Tuh, ilmu lebih utama karena ilmu adalah warisannya. Fazahaba bihadzal jawab. Kemudian setelah mendengar jawaban ini, maka pergilah yang satu ini. Faja'al akhar, kemudian datang lagi yang kedua. Fasa'ala kama sa'alal awal. Kemudian dia nanya lagi dengan pertanyaan yang sama seperti itu, yaitu ya Ali, al ilmu afdalu amil mal. Apakah harta itu lebih utama atau ilmu yang lebih utama di antara harta, ilmu dan harta? Faqala, kemudian fa'ajaba Aliun radhiyallahu anhu wa qala al ilmu afdalu minal mal. Kata Sayyidina Ali kepada pertanyaan orang yang kedua, ilmu itu lebih utama daripada harta. Faqala bi ayyi dalil. Kemudian dia bertanya, dengan dalil apa engkau mengatakan begitu bahwa ilmu itu yang lebih utama? Qala al ilmu yuhrisuka wal malu tuhrisuhu. Masya Allah. Yang kedua, ilmu itu dapat menjagamu, wal malu tuhrisuhu, sementara harta itu kamu yang harus menjaganya. Ilmu bisa menjagamu, tapi sementara harta kamu yang harus menjaganya. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi lagi orang itu dengan pertanyaan yang sama tapi jawaban yang berbeda. Waja'a wahidun minhum wa sa'ala kama sa'alal awwal wasani. Kemudian datang lagi yang ketiga, bertanya dengan pertanyaan yang sama dengan pertanyaan daripada yang kedua, harta atau ilmu yang lebih afdal. Fa ajaba Aliun radhiyallahu taala anhu wa qala al ilmu afdalu mil mal. Kata Sayyidina Ali kepada orang yang ketiga, ilmu itu lebih afdal daripada harta daripada harta. Faqala, kemudian orang itu bertanya, bi ayyi dalilin, dengan dalil apa engkau bisa mengatakan itu? Faqala li sahibil mal aduwwun katsirun wa li sahibil ilmi sadiqun katsirun. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kata Sayyidina Ali, pemilik harta itu aduwwun katsirun, pasti banyak memiliki musuh, ya. Sementara wali sahibil ilmi sadiqun katsirun, sementara orang yang banyak ilmu itu akan banyak teman dan kawannya. Masya Allah, orang yang banyak harta maka dia akan banyak musuhnya kalau dia tidak bisa berbuat kebaikan. Sementara kalau ilmu semakin banyak, dia akan semakin banyak temannya. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi lagi dengan mendengar jawaban itu. Waja'a akhar, datang lagi yang keempat. Faqala al ilmu afdalu amil mal. Tanya lagi, apakah lebih afdal ilmu atau harta? Qala, kata Ali, al ilmu afdalu, ilmu itu lebih afdal. Faqala bi ayyi dalin, kemudian apa dengan dalilnya? Kemudian berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang
orang yang keempat ini, qala iza sarafta minal mali fa innahu yankusu wa iza sarafta minal ilmi yazidu. Apabila engkau katanya menggunakan itu harta yang engkau miliki, fa innahu yankusu, maka dia harta itu akan berkurang. Wa iza sarafta minal ilmi yazidu, sementara ilmu yang kamu miliki apabila kamu daya gunakan, apabila kamu kerjakan minal ilmi, daripada ilmu, yazidu, bahkan ilmu itu tidak akan berkurang, bahkan bertambah. Kalau harta yang kamu punya akan berkurang, sementara ilmu tidak. Fa dhahaba bihadzal jawab, kemudian pergilah orang ini dengan mendengar jawaban yang seperti itu. Wa hadara akhar, kemudian datang lagi yang kelima. Fasa'ala kama maka mereka pun bertanya seperti pertanyaan yang mereka tanyakan. Faqala, kemudian jawab Sayyidina Ali, al ilmu afdal, ya. Faqala, kemudian berkata dia, al ilmu afdalu amil mal, apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta? Faqala al ilmu afdalu minal mal, kata Sayyidina Ali, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalilin, kemudian apa dengan dalilnya? Qala sahibul mal yud'a bi ismil bukhli wal lu'mi wa sahibul ilmi yud'a bi ismil azami wal karamah, ya. Katanya orang yang lisahibul mal, orang yang memiliki harta itu, yud'a bi ismil bukhli wal lu'mi, dia akan mendapatkan panggilan-panggilan yang tidak baik, yaitu bakhil misalnya kalau dia pelit, atau si kikir dan lain sebagainya. Sementara lisahibil ilmi, orang yang mempunyai ilmu itu, yud'a bi ismil azam wal karamah, dia akan mendapatkan panggilan nama yang terhormat, nama yang mulia, ya. Dipanggil ustaz, dipanggil kiai, panggil muallim, dipanggil cendekiawan, dipanggil intelektual dan lain sebagainya karena ilmu. Sementara kalau orang yang punya harta, ya, tidak seperti itu. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergilah dia. Wa hadara akhar wa sa'ala an dzalika, kemudian datang lagi yang keenam, ya, bertanya seperti itu. Faqala al ilmu afdalu minal mal, apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta? Ya, kemudian kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Faqala bi ayyi dalil? Qala al mal yufadhu minasarik wal ilmu la yuhfadhu minasarik. Kemudian dijawab, ilmu itu lebih afdal daripada harta karena harta itu kita harus jaga dari pencuri, sementara wal ilmu la yuhfadhu minasarik, sementara ilmu itu tidak perlu dijaga daripada pencuri. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi lagi nih orang ini dengan mendengar jawaban yang berbeda lagi. Wa hadara akhar wa sa'ala anhu, kemudian datang lagi yang selanjutnya, yaitu yang ketujuh, ya, dengan pertanyaan yang sama seperti itu. Faqala bi ayyi dalilin, kemudian Nabi Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Kemudian dia bertanya, bi ayyi dalil, dengan dalil apa engkau menjawab seperti itu? Qala sahibul mal yuhasabu yaumal qiyamah wa sahibul ilmi yasfa'u yaumal qiyamah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian kata Sayyidina Ali, ya, kepada orang yang selanjutnya itu, orang yang punya harta, yuhasabu yaumal qiyamah, nanti dia akan dihisab pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, sementara orang yang punya ilmu itu, yasfa'u yaumal qiyamah, dia akan dapat memberi syafaat pada hari kiamat. Masya Allah. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi lagi. Waja'a akhar, kemudian datang lagi. Waqala, kemudian kata Sayyidina Ali ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, apakah ilmu atau harta yang lebih afdal? Qala Sayyidina Ali, al ilmu afdalu amil mal. Dia tanya apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Faqala al ilmu afdalu minal mal. Kemudian kata Sayyidina Ali, kalau orang itu bertanya, faqala bi ayyi dalil, kemudian apa dalilnya? Qala malu yandarisu bitulil muqsi wa mururi zaman wal ilmu la yandarisu wa la yubla, ya. Harta akan hilang bekasnya dengan sebab lamanya itu harta, berlalunya waktu, sementara ilmu tidak akan pernah hilang dan dia akan selalu kekal. Fazahaba bihadzal jawab, maka pergi lagi. Wa hadara akhar wa sa'ala qala faqala, kemudian dijawab lagi, kata Sayyidina, al ilmu afdalu amil mal, ilmu itu lebih afdal. Kata Sayyidina faqala al ilmu afdal, lebih afdal daripada itu. Faqala bi ayyi dalil, lalu dalilnya apa? Faqala al malu yuksil qalba wal ilmu yunawil qalba.
Harta itu dapat mengeraskan hati, sementara ilmu itu dapat menerangi hati. Fazahaba bihadzal jawab, pergi lagi orang yang itu. Fahadalal akhar, datanglah yang ke-10. Fasa'ala an zalika, nanya lagi tentang yang seperti itu. Al ilmu afdalu amil mal, apakah ilmu itu lebih utama daripada harta? Faqala Ali, al ilmu afdalu minal mal. Kemudian Ali menjawab kepada orang yang 10 itu, adalah ilmu lebih utama daripada yang hal. Faqala bi ayyi dalil, dengan dalil apa? Qala sahibul mal yud'a rububiyah bisababi mal wa yud'a sahibul ilmi ubudiyah. Pemilik harta, ya, dia dipanggil sebagai tuan dengan sebab hartanya. Wa yud'a sahibul ilmi ubudiyah, sementara orang yang pemilik ilmu akan disebut sebagai penghamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berbeda semua jawaban itu. Falau sa'aluni an hadza, ya, la ajabtu jawaban akhar ma dumtu hayyan. Masya Allah, kata Sayyidina Ali menutup daripada itu semua. Falau sa'aluni, andai kata mereka datang lagi kepadaku bertanya tentang an hadza, tentang hal ini, la ajabtu jawaban akhar, pasti aku akan jawab lagi berbeda-beda. 10 orang yang bertanya dengan satu pertanyaan, jawabannya berbeda-beda oleh kata Sayyidina Ali, madum tu hayyan, selama aku hidup aku akan jawab berbeda seperti itu. Faja'u wa aslamu kulluhum, maka datanglah mereka orang-orang Khawarij itu, dan mereka semua akhirnya kumpul, datang 10 orang menghadap kepada Sayyidina Ali. Mereka menyerah dengan apa jawaban itu, dan mereka mengakui bahwa benar engkau adalah orang yang pintar, dan pantas kalau Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, karena engkau adalah memang orang yang pandai, orang yang berilmu. Saudara-saudara kaum muslimin serta sahabat-sahabatku yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diberikan kita kemampuan untuk mencari dan menuntut ilmu sepanjang perjalanan hidup kita, karena tidak ada pintu keberkahan untuk meraih keberkahan kecuali adalah dengan ilmu, ilmu dan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita lanjuti pada kajian yang selanjutnya, masuk kepada hadis yang kelima. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.